Pertidaksamaan artinya adalah ekspresi matematika yang dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan. Nah, ekspresi matematika itu banyak ya. Bisa dia berupa pangkat satu atau linier, bisa kuadrat, bisa polinom, berarti berpangkat lebih dari satu. Bisa juga bentuk akar, eksponen, logaritma, atau juga bentuk mutlak. Inilah semua ekspresi. Nanti ini kita sebut sebagai jenis-jenis pertidaksamaan. Oke. Nah, cara penyelesaian dari sekian banyak pertidaksamaan ini itu mirip-mirip. Ya, pertama kita harus pindahkan persamaan ke luas kiri. Nah, kedua kita cari faktor linier. Yang ketiga kita uji batas-batas intervalnya ya pada garis bilangan dengan menggunakan batas interval itu adalah pembuat nol faktor linier. Nah, kemudian yang keempat kita arsir sesuai pertanyaan soal. Nah, terakhir kita iris dengan syarat-syaratnya kalau ada. Oke. Nah, inilah cara aljabar atau cara umum untuk penyelesaian pertidaksamaan. Cara lainnya tentu ada ya, bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan cara coba-coba dan lain sebagainya. Oke, langsung kita mulai belajar pertidaksamaan. Selamat datang di MBA. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk perkembangan channel ini. Kita mulai dulu dengan sifat operasi ya, sifat operasi untuk pertidaksamaan. Sekaligus kita menyelesaikan pertidaksamaan linear. Jadi hanya pakai sifat operasi aja cukup nanti untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear. Ya, sifat operasi maksudnya jumlah kali tambah kurang gitu ya. Oke, di sini soalnya adalah 5x minus 7 lebih dari 13. Nah, ini pindahin aja 7-nya ke kanan atau kedua ruas tambahkan dengan 7. Ini 5x tanda tetap gitu ya. Ini menjadi 20. Nah, lihat opsi. Ini adalah bentuk dari himpunan penyelesaian. Bentuknya adalah x-nya itu berpangkat 1 dan koefisien x adalah angka 1. Berarti ini supaya koefisien x-nya adalah angka 1, kita bagi 5. Berarti x lebih dari 4. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada soal pertidaksamaan linear juga, ya, pertidaksamaan linear. Nah, dia berbentuk pecahan, tapi pecahannya masih angka, belum ada variabelnya gitu. Nah, pertama, ini kita kali aja dulu dengan angka 8 semuanya. Oke, setelah kita kali dengan angka 8, ini menjadi 8x dikurang, nah ini menjadi 6x lebih besar sama dengan ini 3x, kemudian ini plus 4 ya, setengah kali 8 adalah 4. Nah, kumpulin semua x di kiri gitu ya, kumpulin semua x di kiri, berarti ini 2x, ini min x lebih besar sama dengan positif 4. Nah, di tahap ini ya kan, di tahap ini supaya lebih bagus gitu, supaya enak dibaca, ini bagi aja dengan negatif 1. Ya. Nah, di sini ada satu sifat lagi untuk sifat pembagian atau juga perkalian sama aja. Ini kalau dibagi negatif ya, sebuah pertidaksamaan kalau dibagi negatif tandanya akan berbalik dari lebih besar menjadi lebih kecil. Oke, ini ya bagi biasa aja ya, negatif x dibagi minus 1 adalah x, ini dibagi minus 1 adalah minus 4. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, ditanya adalah nilai terbesar. Berarti kalau seperti ini nulisnya berarti paling gede ini adalah minus 4. Nah, itu dia. Ya, berikutnya kita masuk ke langkah-langkah yang tadi ya. Jadi untuk membuat bentuk x-nya menjadi pangkat 1 dan koefisien x-nya adalah 1, kita butuh tahap-tahap ini. Apalagi tahap nomor 2 ya, kita butuh faktor linier. Oke, kita ikuti dari langkah pertama. Pindahkan persamaan ke kiri semuanya ya. Berarti di kiri menjadi ada x kuadrat. Kemudian ini pindah, berarti tinggal minus x. 10-nya pindah, berarti minus 12. Kurang dari 0.
Nah, itulah langkah pertama. Langkah kedua, cari faktor linier. Ini faktorkan gitu, menjadi bentuk pangkat 1. Berarti kita faktorkan X kurang 4 dikali X tambah 3. Kurang dari 0. Aman ya. Sekarang yang ketiga, uji interval. Jadi, pembuat 0 dari faktor linier ini letakkan pada garis bilangan. Oke, di sini X-nya 4. Ya, pembuat 0-nya adalah X sama dengan 4, X sama dengan minus 3. Nah, sehingga garis bilangan terbagi menjadi 3 interval, ya kan? Interval kanan, tengah, sama kiri. Uji aja, gitu ya. Uji aja tandanya. Contoh, di sini ada angka 0 ya. Antara minus 3 sampai 4, di sana ada angka 0. Jadi angka 0 lah kita buat mewakili interval tengah. Oke, ini ganti dengan angka 0. Ini 0, ini 0. Berarti sisanya adalah minus 4 tambah 3. Minus 4 kali 3. Minus 12. Kita hanya butuh tandanya aja, negatif gitu ya. Jadi sepanjang minus 3 sampai 4, persamaan ini akan bernilai negatif. Oke, bagaimana untuk yang kanan dan kiri? Tandanya selang-seling aja. Kalau di sini negatif, berarti sana positif. Nah, yang kiri juga adalah positif. Ya, soalnya itu nanya yang kurang dari, maka arsirlah yang ini. Ya, minus 3 sampai 4. Yang C berarti jawabannya. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Ini dia soal pertidaksamaan, tapi sudah bentuk pecahan ya. Jadi di penyebut pecahan itu ada bentuk variabel. Ada variabel di penyebut pecahan. Ya, langkah pertama ikutin aja. Pindahkan persamaan ke ruas kiri ya. Pindahkan persamaan ke ruas kiri. Berarti 5 per X minus 7 dikurang 7 per X tambah 5 lebih dari 0. Jadi yang ini pindahkan ke kiri. Kemudian samakan penyebut ya. Samakan penyebut. Berarti di bawah nanti ada X minus 7 dikali X tambah 5. Ini kali silang aja. 5X. Dari sana ada minus 7X, berarti min 2X. Ini kalikan positif 25, ini kalikan positif 49, berarti positif 74. Lebih dari 0. Nah, sekarang kita letakkan pembuat 0 dari faktor linier. Ini sudah faktor linier dia, udah berbentuk linier semuanya. Ya, letakkanlah pembuat 0-nya ke garis bilangan. Ya, ada 7, di sini 37 sama minus 5. Minus 5, 7 sama 37. Oh ya. Gini kawan-kawan. Kadang-kadang mungkin pas kalian belajar pertidaksamaan ada istilah bulat kosong dan bulat berisi. Itu dari mana dasarnya gitu. Nah, lihatlah soalnya. Kalau di sini kan tidak ada simbol sama dengan. Ya, berarti ini pasti bulat kosong semua. Jadi dia nggak boleh 0 ya, nggak boleh 0. Kalau boleh 0, nanti kita lihat mungkin di soal pecahan yang lain. Tapi pasti ada itu di video ini. Oke, jadi ini bulat kosong semua ya, karena di sini tidak ada sama dengan. Ya, bagaimana menguji tanda? Ini kan lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4. Nolnya ada di mana? Di sini ya. Disinilah letak dari angka nolnya. Uji angka 0, berarti ini positif. Ini negatif, ini positif. Positif bagi negatif kali positif. Berarti negatif ya. Jadi sepanjang minus 5 sampai 7, dia tandanya adalah negatif. Kemudian selang-seling aja. Ya. Di soal ini kita mencari yang lebih besar. Berarti arsir yang positifnya. Ya, itulah jawabannya. Minus 5, 7, 3, 7. Oke, kemudian ada satu lagi nih. Ya. Yang ini dia ya. Oke. Ini bentuknya pertidaksamaan polinom. Ya kan, ada pangkat 3 di sini. Nah, bagaimana caranya? Ikuti dari langkah pertama. Pertama, pindahkan semua persamaan ke kiri. Jadinya kita dapat A pangkat 3 dikurang A kuadrat.
kurang dari 0. Ya, kita cari faktor linear. Berarti ini A pangkat 2, di sini juga pasti ada A pangkat 2. Jadi faktorkanlah A pangkat 2-nya. Ini tinggal A, ini tinggal 1. Ya, langkah ketiga, uji tanda ya. Berarti buat garis bilangan, letakkan pembuat 0 dari faktor linear aja. Ini ada faktor kuadrat, nggak usah ya. Sama sekali nggak usah. Jadi hanya ini, berarti A sama dengan 1. Bulat berisi atau kosong, nggak ada di sini tanda sama dengan, berarti bulat kosong. Ya, berarti interval garis bilangan terbagi 2 ya, ada kanan ada kiri. Uji aja angka 0, jangan pakai angka 0 ya, karena ini pasti 0 nanti ya. Pakai angka yang lain lah, angka 2 misalnya, angka 2. Coba 2 kuadrat dikali 2 kurang 1, positif ya, berarti ini positif, ini otomatis negatif. Ya, yang keempat, arsir sesuai dengan pertanyaan. Ambil yang lebih kecil. Ya, inilah jawaban. Tapi jangan lupa iris dengan syarat jika ada. Ada nggak syaratnya? Di sini ada. Pembuat 0 faktor bukan linear. Jadi yang bukan pangkat 1 cek dulu gitu. Di sini kan terdapat A kuadrat. Nah, ini bagaimana caranya bisa 0? Kalau A bernilai 0. Tandain dulu di sini. Jadi ketika kita substitusi angka 0 ke pertidaksamaan ini jadi 0 ya kan, ini jadi minus 1, berarti hasil kalinya adalah 0. Apakah 0 kurang dari 0? Tidak kan? Nah, jadi ini buang dari daerah arsiran kita gitu. Maka jawaban yang benar adalah A kurang dari 1 tetapi tidak boleh bernilai 0. Ya, A kurang dari 1 tapi tidak boleh bernilai 0. Ya, inilah itu ya. Dari 0 sampai 1, kemudian dari 0 ke arah kiri. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya supaya makin paham ya, supaya makin paham. Jadi minimal inilah latihanmu untuk mengerjakan pertidaksamaan. Setiap soal itu ada kayak informasi yang berbeda-beda gitu, ada trik-trik yang berbeda-beda, ada pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oke, langsung kita mulai. Ya, pindahkan persamaan ke ruas kiri. Udah. Cari faktor linear. Oke, kita cari ya. Ini berarti keluarin X-nya. Berarti ini 4 kurang X. Yang bawah tidak bisa difaktorkan ya kan? Ini tidak bisa difaktorkan. Ini bentuk kuadrat. Ya, berarti hasilnya selalu positif atau 0. Bilangan positif atau 0 ditambah 2 berarti otomatis pasti positif. Jadi bentuk-bentuk seperti inilah yang disebut sebagai definite positif. Artinya selalu bernilai positif berapapun X-nya. Ya, selalu bernilai positif berapapun X-nya. Oke. Berarti lihat nomor 2, kalau ketemu definite positif kali silang. Ini kali silang aja. Ya, berarti seperti ini aja pertidaksamaannya. Karena setelah ini kita kali silang, berarti dikali 0 dia, berarti ya tetap 0 hasilnya. Oke, kita lanjutlah ke tahap ketiga. Uji tanda interval. Berarti ini letakkan di garis bilangan. Pembuat 0-nya adalah, pembuat 0 dari faktor linear adalah 4 sama 0. 4, 0. Nah, di sini ada sama dengannya gitu ya. Berarti boleh ini pertidaksamaan bernilai 0. Jadi ini ikutkan aja ya, pembuat 0 dari pembilang ikutkan gitu, bulat berisi. Oke, sekarang kita uji tanda. Untuk uji tanda sebenarnya ada tipsnya ya. Ini kalikan aja X-nya, koefisien X-nya kalikan aja. Kalau koefisiennya menjadi negatif, berarti dari kanan negatif. Selanjutnya seling. Atau kalau misalnya dicoba ya, 0 sampai 4 kan ada angka 1 ya. Angka 1 masukin kemari, berarti jadi 1. Ke sana berarti 4 kurang 1. 3. 3 kali 1 adalah bilangan positif. Nah, yang mana jawabannya? Diminta soal yang lebih besar sama dengan, berarti inilah jawabannya. 0 sampai 4. Ya, ini harusnya adalah ada sama dengannya gitu ya. Oke. Selanjutnya, ya masih bentuk pecahan, ya sama saja lah.
Ini bisa difaktorkan, ayo, karena langkah pertama sudah beres gitu. Sekarang langkah kedua, faktorkan dia. Berarti X kurang 1, X kurang 3 per, oke, ini X min 5, X plus 2. Ya, kurang dari sama dengan 0. Ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Ya, kalau di tadi itu kan di pembilangnya, di penyebutnya itu tidak ada pembuat 0 dari faktor linier. Nah, kalau ini ada gitu. Oke, kita letakkan dulu semuanya di garis bilangan. Berarti ada 5, 1, 3, minus 2. Minus 2, 1, 3, sama 5. Nah, inilah semua pembuat 0 dari faktor linier. Nah, yang atas adalah bulat penuh ya, bulat penuh. 1 sama 3 itu harus bulat penuh karena posisinya di atas. Jadi kalau kita masukkan angka 1 dan angka 3 ke pertidaksamaan ini, nilai pembilangnya nanti angka 0. Penyebutnya ya suatu angka lain lah gitu. 0 dibagi suatu angka, hasilnya adalah 0. Ini masih memenuhi pertidaksamaan, jadi ini bulat penuh. Yang di bawah bulat kosong. Kenapa? Karena per 0 nggak boleh, ya, per 0 nggak boleh. Apa nilai dari per 0? Tidak terdefinisi. Dia bisa bernilai tak hingga, bisa juga bernilai minus tak hingga. Berarti dari sini yang ikut angka 5-nya langsung salahin aja. Salah. Ya, ini cara coba-cobanya ya, cara analisis gitu. Oke, antara C sama E. Ya, kita hitung manual lah ya. Ini belum mau ujian gitu. Kalau mau ujian baru cara coba-coba. Nah, selanjutnya kita uji tanda. Coba kalikan semua koefisien dari X. 1 kali 1 kali 1 kali 1. Di sini nggak ada lagi angka yang lain ya. Ini angka positif. Berarti positif. Mulailah dari kanan, positif. Negatif, positif, negatif, positif. Ya, kita arsir yang kurang dari. Berarti inilah jawabannya. Ya, bagaimana menulis ini? Minus 2 X sama dengan 1. Atau 3 X, 3-nya ikut ya, karena bulat penuh. 5. Berarti jawaban adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal simak UI. Cuman saya lupa ini tahun berapa gitu ya. Nah, hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi ini. Jadi hasil penjumlahan solusinya yang merupakan bilangan bulat. Ya, ikuti. Langkah pertama udah kelar. Sekarang cari faktor linier. Ya, cari faktor linier. Ini difaktorin berarti 3X min 1 X min 1. Coba ya, 3X kuadrat. Oke, sudah. Yang ini tulis aja seperti biasa. Akar 5 dikurang X. Yang ini adalah definit positif. Nah, dari mana saya tahu? Cek aja diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Kalau ini bernilai negatif, ini pilihannya kalau nggak definit positif, definit negatif. Nah, terus menentukannya bagaimana? Uji aja angka berapapun. Mau angka 0, angka 1, angka minus, bebas saja. Lihat hasilnya positif atau negatif gitu. Coba aja angka 0 ya. Angka 0 hasilnya adalah positif. Berarti ini definit positif. Ya, ketemu definit positif kali silang. Ini kalikan ke kanan. Berarti jadi hilang ya. Jadi hilang. Oke, biarin aja gitu. Berarti di bawah itu tinggal akar X tambah 1 kurang sama dengan 0. Oke, langkah berikutnya garis bilangan. Nah, di sini harus hati-hati sedikit. Di tahap 3 dibilang adalah hanya faktor linier, ya kan? Ini faktor akar ini. Ini enggak kita ikutkan pada penentuan interval. Jadi hanya dari faktor linier, hanya itu. Ya, ini 0 kalau X-nya 1, ini 0 kalau X-nya sepertiga. Ya, berarti sepertiga sama 1. Bulat kosong atau bulat berisi.
ini ada sama dengan posisi dari kedua ini di pembilang, berarti bulat berisi. Oke, uji tanda. Berarti dari kanan adalah kalikan aja ya. Ini kali ini positif. Di sini nggak ada angka negatif, berarti dari kanan positif. Negatif, positif. Oke, selanjutnya kita arsir. Jadi daerah arsiran adalah yang kurang dari, berarti disinilah letak dari daerah arsiran. Nah, hati-hati. Ini ada syaratnya. Ya, iris dengan syarat jika ada. Nah, di soal ini ada pembuat nol yang berupa faktor bukan linear. Ini kan bentuk akar gitu. Nah, kalau bentuk akar bagaimana? Nah, itulah ada syaratnya ya. Jadi ada syarat dari bentuk akar. Jadi ini belum kelar ini. Simpan dulu. Ini anggap aja persamaan pertama. Ya, kita bereskan syarat-syarat karena kita mendapat bentuk akar dua lagi gitu ya. Nah, yang bisa diakarin adalah bilangan positif atau bilangan nol. Kalau bilangan negatif itu nggak bisa diakarkan. Ya, berarti ini si 5 kurang X wajib bernilai lebih besar sama dengan 0 supaya bisa diakarkan. Pindah ruas ya, pindah ruas berarti X kurang dari sama dengan 5. Ya, ini syarat pertama. Kemudian si akar X tambah 1. Berarti karena X tambah 1 dalam akar, dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, cuman kita nggak perlu membuat ini sama dengan. Kenapa? Karena posisinya di bawah. Ya, di penyebut. Kan per 0 dilarang gitu. Jadi lebih besar aja ya, lebih besar dari 0. Berarti X-nya lebih dari minus 1. Ya, ini adalah syarat-syarat X yang bisa disubstitusi ke pertidaksamaan. Ini kita iris gitu. 5 di sini. Ya, 5-nya ikut. 5-nya doang yang ikut. Ke arah kiri. Kemudian X lebih besar dari minus 1. Minus 1 di sini berarti ke arah kanan karena lebih besar. Nah, kemudian kita lihat ya, mana daerah yang diarsir oleh merah sama yang ungu. Semuanya mana? Yang ini kan? Oke. Itulah jawabannya. Ya, itulah jawabannya. Jadi himpunan penyelesaian adalah dari dari positif sepertiga. Ini saya tulis ini aja ya, supaya agak beda. Dari sepertiga sampai 1. Sepertiganya ikut, satunya ikut, berarti kurung siku. Nah, itu penulisan interval dengan model koordinat gitu ya, dengan model koordinat. Nah, inilah himpunan penyelesaian. Tapi ada sedikit permasalahannya. Kalau 5 boleh enggak? Ya, kalau 5, apakah angka 5 kita substitusi kemari bisa ketemu sebuah jawaban yang benar gitu. Boleh nggak disubstitusi 5 ke sini? Boleh. Ke sana? Boleh. Ke sini? Ya boleh gitu. Apakah nanti ketemu pertidaksamaan yang nilainya 0? Iya, karena 5 itu adalah pembuat 0 si bentuk akar ini. Ya kan? Kalau ke sini kita masukin angka 5, ini hasilnya 0. Kalau ini 0, berarti ini semua jadi 0. Jadi nanti ketemu kalimat 0 kurang sama dengan 0. Itu kalimat matematika yang benar. Jadi ini digabung dengan X sama dengan 5. Nah, berapa banyak bilangan bulat pada soal ini? Ada angka 1 sama angka 5. Berarti jawabannya yang benar adalah 6. Ya, mungkin tidak ada di opsi, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya ujian gitu ya, saya pilih B. Karena ya mungkin lupa kali pembuat soalnya membuat ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sekarang pertidaksamaan lain-lain gitu ya. Pertidaksamaan lain-lain. Ini bentuknya adalah bentuk eksponen. Si I itu adalah bilangan dari 0 sampai 1. Jadi namanya ini adalah basis ya. Sesuatu yang dipangkatkan itu namanya adalah basis. Nah,
Kemudian karena basisnya 0 sampai 1, berarti ini angka 0 sampai 1. Nah, kita pangkatkan dengan angka berapapun gitu ya. Nah, ketika angka-angka 0 sampai 1 kita pangkatkan, itu hasilnya bisa dipastikan positif. Hasilnya itu pasti positif. Nggak ada misalnya setengah pangkat minus berapa, nggak ada yang hasilnya negatif, nggak ada. Jadi ini selalu bernilai positif. Jadi ini bisa kita bilang sebagai definit positif. Terus bagaimana selanjutnya? Ya boleh ikuti langkah kedua ya. Ini langsung kita kali silang aja boleh. Oke, kali silang, definit positif kali silang. Jadi agak lompat sedikit ke langkah kedua, baru nanti balik ke langkah pertama. Atau ikutin dari langkah pertama juga sama aja ya. Sama aja, bebas aja. Oke, kita kali silang berarti 3A pangkat X dikurang 2 kurang dari A pangkat X kuadrat. Oke, pindahkan semua ke kiri. Berarti min A pangkat X kuadrat ditambah 3A pangkat X dikurang 2 kurang dari 0. Ini kayaknya kurang enak gitu ya, kali negatif semuanya. Berarti A pangkat X kuadrat dikurang 3A pangkat X ditambah 2. Tanda berubah ya, karena dikali negatif. Lebih dari 0. Sekarang kita faktorkan. Kayak biasa aja, anggap aja nih persamaan kuadrat biasa. A pangkat X, ya kan, ini dikuadratkan. Gitu. Ini juga A pangkat X. Nah, berarti hasil faktornya adalah min 2 sama min 1. Oke, lanjut lagi ke tahap 3 ya, garis bilangan. Garis bilangan, pembuat nolnya adalah 2 dan 1. 1 sama 2. Nah, ini bulat kosong ya, bulat kosong. Ini juga bulat kosong. Bagaimana tandanya? Ini koefisiennya angka 1. Ini koefisiennya angka 1 juga. Koefisien A pangkat X ya, bukan koefisien X-nya. Koefisien A pangkat X. Berarti karena dua-duanya koefisien positif dikalikan positif, maka dari kanan dimulai dari tanda positif. Kiri negatif, kanan positif lagi. Ya, kita mau yang positif, berarti ini arsir. Oke. Jadi jawabannya itu adalah A pangkat X kurang dari 1. Dan, atau A pangkat X lebih dari 2. Nah, bagaimana merubah ini ke logaritma? Soalnya kan jawabannya itu bentuknya logaritma gitu. Ya udah logaritmakan aja ya. Logaritmakan ruas kiri, logaritmakan ruas kanan. Boleh seperti itu. Atau ubah gitu. Contoh ya, contoh 2 pangkat 3, 8. Ini kalau kita ubah ke logaritma berarti 2 log 8 adalah 3. Tapi hati-hati sedikit ya. Karena si A adalah bilangan antara 0 sampai 1, maka ketika ini kita logaritmakan, tandanya akan berbalik. Ya, berarti ini menjadi A logaritma 1 gitu. Harusnya bukan A log 1 ya. Ini jadi X saja karena dikali dengan A log gitu. A logaritma. Ini juga A logaritma. Berarti X menjadi lebih besar. Tandanya berbalik gitu. Karena basis si pangkat antara 0 sampai 1. Ya, ini menjadi A log 1. A logaritma 1. Atau ini dia X, tandanya juga berbalik, kurang dari A logaritma 2. Nah, ini belum beres ya. Ada syarat. Syarat dari logaritma ya. Syarat dari logaritma apa yang ini enggak ada logaritmanya. Oke. Ya, berarti dari sini udah ketahuan jawaban ya. Jadi X lebih dari A log 1. A log 1 adalah 0. Oke, ini dia. Kemudian X kurang dari A log 2. X ini sama aja ya. A-nya ditulis di atas atau di bawah sini itu sama aja. Oke, berarti delta jawabannya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini dia ya, bentuk akar. Akar dari X minus 3 lebih dari 5 minus X. Coba kita analisis sedikit ya. Analisis sedikit.
Siapa tahu nanti soalnya diputar, jadi kita tetap bisa mengerjakan. Ya, hasil dari akar selalu positif atau nol, ya kan? Kita nggak akan pernah menemukan sesuatu diakarin tapi negatif, itu nggak ada, ya. Itu hasilnya bukan bilangan real nanti, atau yang diakarin itu bukan bilangan real gitu. Pokoknya hasil dari akar pasti lebih dari nol. Nah, kemudian di tahap selanjutnya ini kan berarti bilangan positif, ini pasti kan positif atau nol. Positif atau nol lebih besar dari apa? Bisa lebih besar dari positif, bisa lebih besar dari nol, bisa lebih besar dari negatif. Berarti ini tidak ada syarat ya, ini tidak ada syaratnya. Maksud saya, kalau misalnya nanti soal itu dibalik menjadi gini, kurang dari 5 min X, nah ini harus ada syaratnya kita buat. Ini wajib bernilai positif gitu. Bilangan positif kurang dari apa? Ya pasti kurang dari positif. Jadi ini ada syaratnya, 5 min X-nya nanti harus positif. Ya, itu kalau soalnya ini tandanya dibalik. Nah, kalau nggak dibalik, misalnya seperti soal ini, kita langsung kerjakan. Ya, kita kuadratkan aja lah ya. Kita kuadratkan ke dua ruas. Jadi agak berbeda sedikit pengerjaan untuk bentuk akar. Kita kuadratin dulu. Ya, berarti ini X minus 3. Ini tetap tandanya. Ini menjadi 25 min 10X tambah X kuadrat. Ya, pindahkan ke kanan aja ya. Pindahkan ke kanan, baru nanti baca dari kanan. Ada X kuadrat, ada min 11X, kemudian ada plus 28. Baca dari kanan, kurang dari 0. Ya, inilah dia. Baru kita faktorkan. X minus 7 dikali X minus 4. Ya, kemudian kita buat ke garis bilangan. Berarti ada angka 7 sama angka 4. Ya, dari kanan tandanya positif. Udah bisa ya. Nah, kemudian selang-seling ke kirinya. Kita cari yang negatif. Arsirlah yang negatifnya. Ya, karena di sini negatif nih. Oke, selanjutnya, tapi di soal beda tanda ini lebih besar. Ya, lihat yang terakhir ya. Lihat yang terakhir persamaan dari mana kita tentukan tanda ini. Itulah gunakan tandanya. Oke. Ini kan ada bentuk akar. Ya, berarti ada syarat. Gunakanlah syarat akar. Syarat dari akar wajib yang di dalam akar tersebut lebih besar dari 0 nilainya. Berarti dari sini X lebih dari positif 3. Positif 3 itu di sini lebih dari, berarti ke arah kanannya. Mana daerah yang diarsil oleh hitam dan merah? Ini gitu ya, 4 sampai 7. Itulah jawabannya. Ya, soal berikutnya bentuk logaritma. Oke, bentuk logaritma ada disebut basis, ada disebut numerus. Numerusnya adalah X gitu ya. Basisnya di sini kalau nggak ditulis berarti itu angka 10. Oke, kalau nggak ditulis berarti itu artinya angka 10. Nah, karena bentuknya logaritma ada syaratnya. Ini langsung saya tulis dulu aja syaratnya supaya nggak lupa nanti di tahap 5-nya. Ya, apa yang dilogaritmakan? X gitu ya. Berarti yang dilogaritmakan itu si numerusnya ini wajib bernilai lebih dari 0 ya. Lebih dari 0, bukan sama dengan lebih dari 0. Nah, itu nanti kita iris ke hasil akhir. Nah, langkahnya bagaimana? Langkah pengerjaan ini bagaimana? Ya, ikuti aja langkah pertama. Pindahkan ke kiri semuanya. Ya, pindahkan ke kiri berarti 1 per log X dikurang 1 per 2 dikali log X dikurang 1. Oke, dikurang 1 lagi, itu kurang dari 0. Nah, selanjutnya adalah kita samakan penyebut. Atau mungkin bisa disederhanakan kali ya, sebentar. Ini log 1 log 10 ya, X per 10 ya. Kita barbar aja ya. Kita samakan penyebut.
Ya, ini penyebutnya 1, ini 2 log x min 1, ini log x. Berarti kita kalikan aja log x dengan 2 log x min 1. 2 dikali logaritma x dikurang 1. Nah, yang ini berarti kita kalikan dengan 2 log x min 1. Berarti 2 dikali log x minus 1. Dikurang, yang ini kalikan dengan log x. Berarti min log x. Yang sana dikurang dengan perkaliannya ini ya. Karena penyebutnya ini 1 gitu. Berarti min 1 dikali log x dikali 2 log x. Berarti minus 2 log x kuadrat. Kemudian positif log x. Kurang dari 0. Nah, sekarang kita rapikan. Mana yang bisa habis? Ini ya. Oke. Ada lagi? Nah, sepertinya tidak ada lagi ya. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita olah. Oke, kita tulis yang rapi. Ya, ini ada bentuk log x kuadrat. Oke, berarti minus 2. Atau minus 2 nya pindahin dulu aja di luar ya. Berarti ada log x kuadrat. Ini berarti kalau dikeluarin minus 2 nya menjadi negatif log x. Kemudian yang sana dikeluarin minus 2 nya berarti menjadi positif setengah per log x dikali 2 log x dikurang 1. Kurang dari 0. Ya, langkah berikutnya kita cari faktor linier ya. Di sini kalau kita perhatikan ini sebenarnya berbentuk persamaan kuadrat ya kan. P kuadrat dikurang P ditambah setengah. Ini agak susah difaktorin, coba cari diskriminannya. B kuadrat min 4AC nya gitu ya. B kuadratnya adalah 1 dikurang 4 kali setengah dikali 1. Berarti negatif ya. Nah, berarti ini definite. Definite apa? Nah, coba aja logaritma berapa yang gampang? Logaritma 1 ya. Logaritma 1 adalah 0. Ini ganti x-nya dengan angka 1. Berarti ini 0, tinggal setengah. Berarti ini artinya definite positif. Ini kalikan ke bawah ya. Si definite positif ini kalikan ke bawah. Atau juga ini bisa kita hitung sebagai definite negatif. Ya, kali silang tapi tanda berbalik. Jadi semua ini adalah definite negatif. Harus ikut minus 2 nya. Kalikan ke bawah berarti tandanya balik. Jadi gini. 0 dibagi semua ini adalah tetap 0. Nah, berarti 1 per logaritma x dikali 2 logaritma x dikurang 1. Ya, selanjutnya adalah garis bilangan. Letakkan pembuat 0 di garis bilangan. Ini 0 kalau logaritma x-nya bernilai 0. Ini 0 kalau logaritma x-nya bernilai 1/2. Tandanya apa? Ya, logaritma x di sini koefisiennya adalah positif, di sini juga positif. Jadi dari kanan positif. Ya, berikutnya arsir yang lebih dari 0. Berarti inilah penyelesaiannya. Nah, permasalahannya nggak ada ini ditulis dalam bentuk pangkat gitu ya. Nggak ada yang ditulis dalam bentuk dalam bentuk logaritma. Ditulisnya dalam bentuk akar. Berarti kita tulis dulu. Yang pertama, berarti logaritma x harus kurang dari 0. Atau yang kedua, logaritma x-nya lebih dari 1/2. Nah, di sini kan ada basis 10 sebenarnya. Basis 10. Oke, langsung ubah aja. Jadi, yang kiri x tidak ada perubahan tanda karena basisnya di atas 1 gitu. Jadi kurang dari, nah ini menjadi 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama aja dengan 1. Yang ini x lebih dari 10 pangkat 1/2. Ya, ini udah penyelesaian. Ini sama aja x kurang dari 1. Cuman ada syarat, x-nya harus lebih dari 0. Berarti di sini tambahin angka 0 ya, tambahin angka 0 di sini. Berarti 0 sampai 1, x lebih dari akar 10.
itulah jawabannya. Tentunya ini bukan cara tercepat ya, ini hanya supaya ngerti cara ngerjain logaritma itu. Kalau ujian ada nanti cara ujian, kita hanya perlu mencoba-coba opsi ya, khusus untuk pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini. Ya, soal terakhir. Ini pertidaksamaan mutlak. Nah, jadi di sini bisa kita kerjakan dengan dua cara ya. Pertama, cara domain. Nah, kita cek fungsi-fungsi mutlaknya. Coba, ini garis bilangan. Nah, mutlak yang pertama, ya ini saya bilang warna merah aja ya, merah gitu. Mutlak yang pertama, 0 ketika x-nya -2. Ya, -2. Coba uji ke kanan -2 udah positif belum dia? Udah ya. Jadi di kanan dari -2 si mutlak ini bernilai x plus 2. Ke kiri dari -2 ini masih negatif, berarti kalikan negatif. Berarti min x plus 2. Ya. Kemudian mutlak yang satu lagi, mutlak x doang. Dia akan 0 kalau x-nya bernilai 0. Gitu kan? Kalau x-nya bernilai 0. Nah, di kanan angka 0 dia udah positif, berarti buka aja mutlaknya. Tapi di kiri dari 0 dia akan bernilai negatif. Maka si mutlak ini kalikan negatif. Dari dua mutlak ini berarti garis bilangan terbagi 3 jenis, ya kan? Di sini, dan yang kiri ya. Jadi ada kiri, ada tengah, ada kanan. Jadi domain 1 adalah ketika x-nya kurang sama dengan -2. Domain 2 adalah dari -2 sampai 0. Domain 3 adalah ketika x-nya lebih dari 0. Nah, dari domain ini bisa kita tentukan mutlak mana yang mau kita gunakan ya. Di domain 1 berarti si mutlak x plus 2 diganti menjadi min x tambah 2, itu kan. Kemudian di domain ini hijaunya adalah min x ya, berarti ini ganti menjadi min x. Nah, di domain 2 si mutlak x plus 2 nya di sini diganti menjadi x plus 2. Si mutlak biasa ini, mutlak x doang, tetap dia min x. Jadi nanti gantilah mutlak ini dengan min x. Domain 3 si mutlak x plus 2 diganti menjadi positif x plus 2. Nah, sementara mutlak x diganti menjadi x doang. Ini kita kerjain lah ya. Kita kerjain domain 1, kerjain domain 2, kerjain domain 3. Makanya dengan cara biasa ini lama banget ini beres. Nah, jadi itu bisalah kalian coba-coba di rumah. Nah, yang mau saya tunjukkan di sini adalah cara lain. Ini anggap suatu fungsi ya. Kita katakanlah itu y1. Nilainya adalah mutlak x plus 2. Nah, kurang dari. Ini y2 ya, y2. Ini kita tukar aja posisi, berarti negatif dari mutlak x ditambah 3. Sama aja. Nah, kita gunakanlah nanti konsep-konsep pergeseran. Perlu diingat, kalau mutlak x ini sumbu y ya, mutlak x seperti ini dia, 45 derajat 45 derajat. Kalau ke bawah berarti negatif dari mutlak x. Nah, nanti kita gunakan pergeseran ya, seperti ini dia ya adik-adik. Nah, mutlak x plus 2 ini sama aja kalau kita baca mutlak x digeser 2 satuan ke kiri. Jadi kalau ini adalah sumbu y, berarti mutlak x nya ini geser 2 satuan ke kiri. Berarti jadi di sini dia ya, jadi di -2. Inilah y1. Nah, kalau ini bagaimana? Ini minus mutlak x ditambah 3. Ini agak berbeda penulisannya. Tambah 2-nya ini dalam mutlak, ini tambah 3-nya di luar mutlak. Berarti ini artinya ada minus mutlak x dinaikkan 3 satuan ke atas. Berarti ini harus jelas ini berapa ini gitu ya. Ini berapa ini koordinatnya.
Oke, bisa kita uji. Ini kasih aja X nya 0, berarti ini 2. Oke, nah sekarang kalau ini kita naikin 3 ke atas ya, yang ini kita naikin 3 ke atas, berarti dia jadi di sini kan? Kan tadi seperti ini. Naikin 3 berarti di sini. Ya, inilah Y2. Apa dia bilang? Y1 kurang dari Y2. Y1 itu di bawah dari Y2. Kapan Y1 di bawah dari Y2? Nah, di sini kan? Sampai di sana kan? Inilah berarti interval A, B-nya. Inilah A-nya, inilah B-nya. Ya, bagaimana cara mencari A? Lihat. A ini berarti garis merah yang miring ke kanan. Berarti ini buat sebagai garis lurus. Supaya gradiennya ke kanan, berarti gunakan yang positif aja. Ya, gunakan yang positif aja dia. Merah ya, merah. Ya, gunakan yang positif, berarti ini ganti menjadi min X supaya positif. Jadi yang merahnya adalah X plus 3. Yang birunya yang miring ke kiri ya, yang miring ke kiri berarti min X tambah min X kurang 2. Berarti 2X ini minus 5. Jadi X-nya adalah min 5 per 2. Itulah nilai dari A-nya. Nah, untuk B-nya lihat lagi. Y1 ini ya. Jadi supaya fokus. Y1 ini miring ke kanan. Berarti bagaimana itu gradiennya supaya miring ke kanan? Positif ya. Jadi ini ambil persamaannya yang X plus 2. Y2-nya miring ke kiri. Ini harus miring ke kiri. Berarti ini adalah min X tambah 3. Ya, pindah ruas. 2X sama dengan 1. Berarti X-nya adalah setengah. Itulah nilai dari B. Diminta A dikurang B, berarti min 5 per 2 dikurang setengah. Berarti minus 3. Oke lah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga berguna bagi adik-adik semua. Semakin semangat belajar ya. Untuk pertanyaan mungkin tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Semoga berguna untuk pelajarannya.